Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri. Restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya. Dia menyesuaikan dengan harga pasar. Begitu bos. Teman-teman media, teman-teman tahu bahwa dalam konteks LPG itu ada dua jenis LPG. Ada jenis LPG yang 3 kg dan ada LPG yang di atas 5 kg. Itulah yang membedakan antara LPG yang disubsidi dan LPG yang tidak disubsidi. Untuk 3 kg itulah LPG yang disubsidi. Sementara yang di atas 3 kg itu adalah LPG yang tidak disubsidi. Nah khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional. Dan harganya tidak ada kenaikan. Flat. Sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri. Restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya. Dia menyesuaikan dengan harga pasar. Begitu bos. Tapi kalau dibilang harganya langka, saya pikir laporan dari kami standar minimum di atas 10 hari kok. Di atas standar minimum nasional. Aman. Pasti. Jadi akan ada formulasinya. Dulunya itu kan pakai harga Saudi Aramco. Jadi kalau harga dunia turun, dia pasti turun juga. Kalau harga dunia naik, naik. Tapi kalau untuk LPG 3 kg, sejak LPG diterapkan tahun 2006, 2007? Enggak, 2006 atau 2007, LPG itu sampai dengan sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah. Yang ada itu adalah dimainkan harganya di distributor dan pangkalan. Itu kira-kira. Dulu kalian masih ingat kan tahun 2025 Februari. Yang kalian juga hajar saya kan waktu itu. Itu waktu itu saya mau tata untuk betul-betul yang subsidi itu adalah yang menerima yang berhak. Dengan harga yang betul-betul sudah ditetapkan. Harga yang kita tetapkan waktu itu berapa? 17.000 sampai 18.000. Itu harga subsidi harus sampai di rakyat. Ada potensi konsumen ada ke BBM yang di bawahnya. Ya saya cuma sampaikan aja lah. BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak. Jangan model kayak saya, kayak Dirjen, Wamen. Karena harga BBM RON 98 naik, tiba-tiba mereka masuk ke subsidi. Itu kita mengambil hak saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Apa nggak malu kita? Itu aja ya bos ya. Pengawasannya ketat. Gimana? Ya saya kan waktu di Seoul di Korea waktu saya menyampaikan bahwa BBM-nya itu akan diberikan per hari 50 liter. 50 liter itu kan tangki sudah penuh itu. Sudah bisa 400 kilo itu. 300 kilo lebih lah. Hampir kurang lebih 400. Sebagai mantan sopir angkot. Ya itu pengalaman saya. Terkecuali ada maksud lain kau mau isi lebih dari itu. Tapi itu tidak berlaku untuk bis. Trek-trek yang mengangkut beras. Mengangkut sayur. Logistik. Jangan trek yang dipakai untuk kelapa sawit sama tambang. Itu abuleke namanya ya. Kalau motor sampai dengan sekarang Adinda mau isi berapa aja nggak apa-apa. Di sosmed itu rame orang bolak-balik pakai motor yang tingginya besar buat beli Pertalite.
Ya itu kembali Dinda. Kita harus punya hati Dinda ya. Dinda punya hati dong gitu. Janganlah kau pakai gen, janganlah kau bolak-balik. Kasihan rakyat kita Dinda ya. Cari rezeki itu penting tapi yang baik-baik ya Dinda ya. Hah? Pengawasan itu ada, tetapi yang terpenting itu adalah keinsafan dari diri kita. Ya. Masa sih kita harus malu nggak kalau kita diawasi terus Dinda? Gitu ya. Terkait kapal Pertamina yang sempat tertahan di Selat Hormuz, update-nya ada apa Pak? Kita terus melakukan komunikasi intens dengan pihak dari Iran. Kolaborasi SDM dengan Kemenlu itu juga kita lakukan terus. Doain ya. Karena tidak semuanya harus kita sampaikan kepada publik. Ini bicara geopolitik dalam kondisi kayak begini. Ya boleh kita terbuka tapi jangan terlalu banyak terbuka lah. Nanti malu juga kita ya. Operator kapalnya katanya ini orang India ya Pak? Saya tidak tahu ya. Berarti saya harus jadi direktur operasional perusahaan itu. Baru saya tahu. Mbak kamu pikir Menteri SDM itu tahu semua ya?